Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Sidik, NPM 1921911014 dari kelas 2 Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Langsung saja, yang pertama yaitu ada kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan elemen batu dalam dunia pendidikan yang tidak dimiliki oleh kurikulum sebelumnya. Kompetensi inti memiliki kedudukan yang sama dengan standar kompetensi yang digunakan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang lebih disingkat dengan KTSP. Nah, kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Standar kompetensi lulusan meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Nah, kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasional standar kompetensi lulusan dalam membentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, mulai dari SD, SMP atau sederajat, juga SMA. Sikap spiritual yang terkait dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa. Sedangkan sikap sosial yang terkait dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Pemilihan pada ranah sikap ini menjadi hal penting yang membedakan antara Kurtilas atau kurikulum 2013 dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau lebih disingkat dengan KTSP. Dengan demikian, kompetensi inti mencakup 4 dimensi yang mencerminkan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan yang terakhir yaitu ada keterampilan. Nah, dari keempat dimensi tersebut dapat dirancang sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran atau program dalam mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, kompetensi yang berkaitan dengan sikap keagamaan dan sikap yang dikembangkan secara tidak langsung atau indirect teaching, yaitu pada saat peserta didik belajar tentang pengetahuan atau kompetensi kelompok 3 dan penerapan pengetahuan atau keterampilan atau juga kompetensi inti kelompok 4. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar atau disingkat sebagai KD adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Nah, pengertian kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Nah, kompetensi dasar berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Nah, di dalam setiap rumusan kompetensi dasar terdapat unsur kemampuan berpikir yang dinyatakan dalam kata kerja dan materi. Nah, kompetensi dasar berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, dan ciri suatu mata pelajaran. Nah, mata pelajaran sebagai sumber dari konten untuk menguasai kompetensi bersifat terbuka
dalam mengkaji kompetensi dasar mata pelajaran, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu ada urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi. Yang kedua yaitu ada keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Nah, KI dan KD merupakan rancangan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak bisa dirubah sedikit pun oleh guru sekalipun. Karena supaya penyampaian materi dari setiap sekolah kepada muridnya itu sama. KL atau kompetensi inti pada setiap jenjang pendidikan itu redaksinya sama, tetapi berbeda pada KD yang berbeda pada setiap jenjang kelas. Nah, pada KD kelas 7 meliputi olahraga bola kecil dan bola besar, berjalan, lari, lompat, dan melempar, serta senam lantai. Dan untuk kelas 8 yaitu ada renang, bela diri, dan membahas materi tentang materi pergaulan bebas dan hidup sehat. Dan untuk kelas 9 itu pembelajaran olahraga yang sudah disampaikan kemudian dimatapkan kembali dengan intensitas yang meningkat sesuai dengan kemampuan yang harus dicapainya. Dan untuk jenjang SMA itu sebetulnya sama seperti jenjang SMP, MTS, SMK. Tetapi lebih ditingkatkan lagi dan ditambah dengan menganalisis terlebih dahulu dan kemudian dipraktekkan dengan secara mandiri tanpa menghilangkan bimbingan dari seorang guru. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.